Coba bayangin kamu lagi jalan santai di hutan Papua. Udara lembab, cahaya matahari nyelip di sela-sela pohon tinggi, dan suara alam kedengaran dari segala arah. Burung-burung kecil bersahutan, daun-daun bergoyang pelan kena angin, suasananya tenang tapi juga misterius. Terus tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seekor burung gede, jalannya pelan, posturnya tegak, gerakannya tenang tapi penuh wibawa, warnanya elegan, dan di kepalanya ada semacam mahkota yang bikin dia langsung kelihatan beda dari burung lain. Ini bukan raja hutan, ini Mambruk Victoria. Iya, ini burung, tapi bukan burung biasa, bukan burung kaleng-kaleng. Mambruk Victoria punya aura kayak bangsawan. Kalau burung lain sibuk terbang ke sana ke sini, ribut sendiri, Mambruk malah kelihatan santai, kayak bilang gak usah buru-buru, semua ada waktunya. Di video ini, kita bakal kenalan lebih dekat sama Mambruk Victoria, mulai dari penampilannya yang nyentrik, cara hidupnya yang santai, sampai peran pentingnya buat hutan Papua. Jadi, santai aja kita masuk pelan-pelan ke dunia si Sultan Hutan Papua. Mambruk Victoria punya nama ilmiah Guro Victoria. Dia masih satu keluarga sama merpati, tapi jangan langsung kebayang merpati alun-alun ya. Ini beda kelas, ini versi premium, versi hutan, versi size jumbo. Panjang tubuhnya bisa sampai 75 cm. Itu gede buat ukuran burung merpati. Jadi, kalau dia berdiri tegak di depan kamu, dijamin kamu bakal mikir 2 kali buat nyebut dia lucu dan imut. Tubuhnya besar, kakinya kuat, dan posturnya tegap. Semua itu bikin Mambruk kelihatan bukan cuma cantik, tapi juga kokoh. Dia bukan tipe burung yang gampang panik atau gerak sembarangan. Semuanya kalem, terkontrol, dan berkelas. Hal paling ikonik dari Mambruk Victoria tentu aja jambulnya. Jambul ini bentuknya kayak kipas dengan ujung putih yang rapi. Setiap helainya tersusun simetris, bikin kelihatannya estetik banget. Serius, jambul ini kelihatan kayak hasil grooming mahal, padahal ini alami. Alam emang kadang kebangetan soal desain. Warna bulunya dominan biru keabu-abuan, dadanya ada sentuhan ungu kemerahan, dan matanya merah menyala. Kombinasi warna ini bikin Mambruk gampang dikenali dan susah dilupain. Tapi jambul ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Jambul dipakai buat komunikasi, buat narik perhatian lawan jenis, dan buat nunjukin identitas, versi burung dari gue ada di sini dan gue beda. Mambruk Victoria hidup di hutan hujan dataran rendah Papua dan Papua Nugini. Hutan yang lebat, lembab, dan masih alami, jadi rumah paling nyaman buat dia. Yang bikin unik, Mambruk ini lebih sering jalan kaki daripada terbang. Dia banyak menghabiskan waktu di lantai hutan, nyusurin tanah, daun gugur, dan akar pohon. Kenapa jarang terbang? Karena badannya gede, terbang itu butuh energi besar, jadi daripada ribet, Mambruk milih jalan santai sambil nyari makan. Prinsip hidupnya simple, efisien, dan gak lebay. Kalau bener-bener kaget atau ngerasa terancam, baru dia terbang, itu pun rendah, gak tinggi-tinggi. Kepakan sayapnya berat, tapi kelihatan kuat dan berwibawa. Soal makanan, Mambruk Victoria itu pecinta buah sejati. Buah-buahan yang jatuh ke lantai hutan langsung jadi target utama. Dia makan dengan tenang, gak terburu-buru. Selain buah, kadang Mambruk juga makan biji-bijian atau hewan kecil. Tapi buah tetap jadi menu favoritnya. Meskipun kelihatannya cuma makan buah, Mambruk tetap kuat dan sehat. Tubuh besarnya bukti kalau pola makan alami bisa bikin hewan tetap gagah dan bertahan hidup di alam liar. Di balik gaya hidupnya yang santai, Mambruk punya peran penting buat ekosistem hutan. Dia adalah penyebar biji alami. Setelah makan buah, bijinya akan keluar bersama kotoran di tempat yang berbeda dari pohon asalnya. Dari situ, biji bisa tumbuh jadi tanaman baru. Artinya, Mambruk ikut membantu regenerasi hutan tanpa alat, tanpa usaha berlebihan, tapi konsisten. Kalau Mambruk jumlahnya berkurang, penyebaran biji juga ikut terganggu. Dampaknya bukan cuma ke tumbuhan, tapi ke seluruh ekosistem hutan.
Sayangnya, hidup mambruk gak selalu seindah penampilannya. Banyak mambruk diburu karena daging dan bulunya. Selain itu, habitatnya juga makin menyempit karena penebangan hutan. Padahal mambruk gak ganggu manusia, gak berisik, gak agresif, dan gak berbahaya. Dia cuma pengen hidup tenang di rumahnya sendiri. Sekarang, mambruk Victoria termasuk satwa dilindungi dan statusnya terancam punah. Jadi, kalau ada yang kepikiran buat melihara atau perdagangkannya, itu jelas tindakan yang salah. Upaya pelestarian mambruk dilakukan lewat perlindungan habitat, penangkaran, dan edukasi ke masyarakat sekitar hutan. Kunci sederhana, kalau hutannya dijaga, mambruknya juga bisa bertahan. Alam sebenarnya gak minta banyak, cuma minta dihargai. Nih, sekarang fakta unik biar gak bosan. Ada yang tahu gak faktanya apa? Ya udah deh, aku kasih tahu ya. Yang pertama, jalannya pelan tapi berwibawa. Yang kedua, lebih sering jalan kaki daripada terbang. Yang ketiga, salah satu burung tercantik di dunia. Yang terakhir, auranya kayak pejabat hutan. Kalau mambruk manusia, mungkin dia tipe yang jarang ngomong, tapi sekali muncul langsung bikin semua nengok. Mambruk Victoria bukan cuma burung cantik dengan jambul unik. Dia bagian penting dari ekosistem hutan Papua dan simbol keseimbangan alam. Menjaga mambruk berarti menjaga hutan. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Bukan cuma buat satwa liar, tapi juga buat manusia. Jadi, setelah kenal mambruk Victoria, semoga kamu gak cuma ngelihat dia sebagai burung biasa, tapi sebagai pengingat kalau alam punya cara tersendiri buat jadi indah dan berharga. Terima kasih sudah dengerin cerita tentang si Sultan Hutan Papua. Semoga setelah ini kalau denger nama mambruk, kamu gak cuman bilang, oh burung, tapi oh burung keren itu.